Bu Nana nggak pakai mic ya, belum. Nanti mungkin depan mungkin akan diusahakan guru-guru akan memakai mic supaya lebih jelas. Oke, ternyata anak kelas 5 banyak sekali yang di rumah ketimbang sekolah. Di sekolah luar biasa. Kalian semangatnya berlipat. Ya, benar harap harus ke sekolah, pagi-pagi harus bangun, jalan lagi ya kan? Pulang lagi harus ini, terus harus. Dan di rumah juga tetap semangat ya. Ya, oke. Oke. Baiklah. Bu Nanda mau jelaskan dulu untuk tugas K4. Memang belum Bu Nanda share hari ini, udah share ya. Tugas K4 itu udah dikirim jadwalnya sama Bu Nia. Hah? Belum? Belum. Belum ya? Ya. Membuat poster toko perjanjian lama. Nah, posternya itu Bu Nanda kasih kebebasan. Bu Nanda siapkan gambar untuk diwarnai. Anak-anak kelas 5B punya ya pensil warna ya? Punya kan? Oke, sip. Jadi Bu Nanda akan kirim gambarnya, yaitu yang kita pelajari ya, Daud, kemudian Salomo, dan Esther. Nanti setelah Salomo kita belajar Esther. Jadi tokoh perempuannya 1, yang Esther 2 laki-laki. Nah, bentuknya seperti biasa. Nah, posternya bukan poster yang jangan usah mikir yang ini, yang rumit. Kita kasih yang sederhana. Pakai kertas buffalo atau kertas manila, karton terserah. Tapi ukuran folio ya, seperti ini misalnya. Ukurannya segini aja. Nah, nanti gambar yang Bu Nanda kirim, ya yang di rumah dengar ya. Yang Bu Nanda kirim itu kamu warnai. Gambarnya itu Bu Nanda kasih 2. Kamu boleh milih salah satu. Ya, gambarnya Daud, Salomo, dan Esther. Kamu warnai, kamu tempelkan. Ya. Lalu setiap tokoh itu ditulisi, nanti bentar jelaskan lagi di KCR. Kelebihan atau apa yang menjadi teladannya. Misalnya Daud teladannya adalah orangnya yang luar biasa apa? Bijaksana. Oh ya, kalau mau bijaksana, apalagi Daud itu dekat dengan Tuhan. Sifat-sifatnya Daud masih apa kan? Rendah hati, ya. Dia menjadi pemimpin yang luar biasa, anak-anak. Selalu mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang kamu tulis. Lalu kalau Salomo bijaksana, ya kan? Masih ada lagi yang akan kita pelajari. Esther itu apa kelebihannya? Pemberani, ya. Lalu dia kelebihan yang lain adalah secara fisik dia cantik, ya. Tapi dia tetap rendah hati. Nah, itu yang kamu tuliskan. Itu saja. Lalu boleh kamu hias-hias yang lain. Kalau yang pintar menggambar, Bu, mau gambar sendiri, Bu. Aku lihat gambarnya, terus aku gambar sendiri. Boleh, Bu? Boleh. Beneran boleh. Beneran dari tahu. Misalnya Isabel ini pintar karikatur gitu ya, pintar anime, ya. Misalnya. Coba bisa di sini. Oh, Sasta bisa menggambar. Sasta bisa menggambar. Mau menggambar sendiri gambar wajah Daud. Kamu bisa lihat di Google ya, searching Daud, King David, nanti keluar nanti gambaran wajahnya. Kamu mau gambar sendiri boleh, silakan ya Nana ya. Mau tambahin yang lain boleh, namanya poster. Tapi poster kita poster yang sederhana, bukan yang komplit. Ya, nanti akan Bunda share. Dikumpulnya masih tanggal 12 Oktober. Berarti kira-kira masih 2 minggu lagi. Dan itu tugas ke-4 sudah selesai. Ada pertanyaan yang di rumah sekolah? Itu nanti gambarnya di print kah? Iya, di print dulu. Gak apa-apa, semua orang bisa nge-print ya. Gambarnya itu 3 lembar Bu Nanda kasih. Gambarnya 3 lembar, kamu bisa print. Ya. Iya. 1 lembar itu 2 gambar. Misalnya Daud, Bu Nanda kasih 2 gambar, kamu pilih salah satunya. Jadi satu kamu perilaman. Gambarnya hanya setengah-setengah, jadi setengah halaman. Ya. Muatnya. Dan kalau kamu gunting dalam bentuk sesuai dengan gambarnya, lebih kecil lagi. Ya, nggak usah besar-besar. Kamu bisa atur sendiri. Kan Bu Nanda kirim bentuk ini ya, dalam Word ya. Kamu bisa kecilkan, bisa besarkan juga. Dikecil aja, kalau bisa setengah gambar, setengah halaman kertas. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai tugas? Tidak ada. Oke semua.
Siapa yang bisa menggambar di kelas ini? Yang hadir di sekolah bisa menggambar? Enggak. Kapan hari itu kan swasta ya kan, yang menggambar Daud sama Goliat. Siapa sih yang menggambar Daud sama Goliat? Kan? Siapa yang waktu itu? Waktu kita belajar Daud, lalu dia menggambar Daud dan Goliat. Ya kan itu bisa juga dipakai. Ya, kalau bisa menggambar. Ya kalau nggak bisa jangan dipaksakan, karena kemampuan orang berbeda-beda. Ya, baik. Silakan buka Salomo. Kita hari ini udah tentang Salomo ya. Yang kelas 5A sudah masuk karena hari Kamis mereka udah masuk. Sudah bahas soal 5B karena kemarin Selasa kita libur ya. Selasa itu karena kita libur karena kamu masih PTS. Jadi kita masih belum masuk ke pembahasan soal. Silakan buka LKS-nya. Kita bahas soal saja. Kenapa ada yang mau bertanya siapa tadi? Saya tidak kedengaran suaranya. Oke. Ini kedengaran suara Bu Nanda? Kedengaran? Kedengaran? Dengar, Bu. Kedengaran cuman kecil. Ya. Mudah-mudahan di grup kita pakai ini ya, karena pakai mic sudah disediakan. Masih dalam tahap ini. Tunggu, sudah diorder ke orang sekolah kan? Ya. Jadi kalau hari ini belum ada, mohon dimaklumi. Karena Bu Nanda harus mengajar di dua ruang nyata dan ruang maya. Ya. Baik. Sudah? Halaman 4. Silakan sesuai dengan nomor urut. Baik, nomor urut kita ambil nomor 1 ya. Nomor urut 1 mengerjakan yang 1, 2 seperti biasa, Bu Nanda. Sudah tahu ya? Yang di sekolah ini nomor urut berapa? Apakah masuk ini? 1 sampai 10 dikerjakan nomor urut 1 sampai 10. Ya. Lalu Romawi 2 1 sampai 5 dikerjakan nomor urut 11 sampai 15. Oke, ini. Itu sudah dibahas yang 1 sampai 16, 17, 18, 19. Lalu yang lain gimana Bu? Yang lain mengerjakan mulai dari awal. Silakan, waktunya 1 menit saja. Oh, sudah dikerjakan? Semuanya? Belum. Atau sudah kita bahas, jangan-jangan? Anak-anak yang di rumah sudah kita bahas atau belum? Sudah. Sudah bahas ya? Sudah. Graciela, sudah kita bahas atau belum? Sudah. Sudah sampai rumah 3? Coba dilihat LKS-mu sudah isi atau belum? Dan ada yang masih kosong. Yang di sekolah, yang di rumah sebentar, belum ada periksa yang di sekolah. Ya, sampai nomor 5 ya. Nggak dibuka bukunya. Langsung jawab pertama langsung masukkan suara. Yuk. Baik, kita langsung bahas sambil mengingat kembali. Yang menjawab adalah yang urut sesuai tadi. Ya, yang menjawab adalah misalnya nomor 1 langsung jawabannya. Kita langsung jawaban. Bu Nanda agak ngebut, waktunya Bu Nanda kan terbatas, tadi aja Bu Nanda jalan itu sudah memakan waktu, belum lagi peralihan. Ya, jadi seperti itu. Ya, itulah situasi sekolah kita. Jadi agak cepat, mohon dimaklumi. Nomor 1 siapa menjawab? Mana daftarnya? Oke. 1 jawabannya adalah
Dibuang. Apa jawabannya, Nak? Oke. Dibuang masuk nggak sih ini? Oke, 1-5 tadi sudah ya jawab. Oke, 1A. Oke, 2 berdasarkan tadi temanmu yang sudah menjawab berarti sampai 5 ya. 2 kebijaksanaan. Isi dulu. Tas sudah diisi. Yang kosong-kosong pelong itu diisi langsung. Yang di rumah kedengaran suara Bunanda? Kedengaran? Kedengaran. Oke. Sip, Bunanda sudah full ini. 3, jawabannya adalah setelah Daud meninggal dunia pastinya. Oke. 4, Tuhan menampakkan diri pada Salomo dalam mimpi ketika nah ini ada di bacaannya itu di halaman 2. Apa jawabannya? Gibeon. Jangan salah, ada Gideon dan Gibeon. Di sini ada volumenya, harusnya kedengaran loh. Jadi, ya, Gibeon. Ya, oke. Nomor 5, jika bijaksana selalu dibutuhkan dalam menuntut suatu. Langsung. Oke, jawabannya adalah pilihan. Oke, sekarang kita mulai nomor 6, karena nomor 6 belum. Yang nomor urut 6. Oke, umur yang panjang. Oke. Hah? Dan iya. Ya, betul. Oke, sudah. Nomor 7. Nomor 6 dari umur yang panjang. Adil. Salah semua, tak? Salah semua, nomor titik semua itu. Oke, sudah, yang di rumah dengar ya. Oke, nomor 7. Langsung, siapa nih? Oke. Apa Dustin? Adil. Adil, iya. Sikap yang adil, betul. Yang di rumah dengar ya, adil, betul. Oke, 8. Elena. Yang aku. Apa jawabannya? Dibacakan isinya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, betul jawabannya. Sekarang Bunda akan tanya. Oke, Bunda akan acak bertanya. Yang Bunda tanya adalah, yang bisa menjawab nanti ya. Orlando, apa itu korupsi, Orlando? Jawab saja menurut pengetahuanmu. Korupsi itu apa? Korupsi. Sadeus, Orlando. Mengambil hak yang bukan milik kita. Oh, mengambil hak yang bukan miliknya. Oke, benar. Yang di sini tahu ya korupsi. Kan bisa menjawab Anda. Wah, Kalvin ini suka korupsi. Lalu korupsi itu namanya apa? Apa dia? Mengambil uang. Uang apa? Yang milik masyarakat gitu ya. Apalagi pejabat ya kan. Uang masyarakat. Iya, anak-anak gambaran tadi sudah benar ya. Jadi korupsi itu adalah lebih kepada mengambil, kita berupa harta atau uang, mengambil uang, memakan uang yang bukan hak miliknya. Nah, misalnya Bu Nanda ini adalah Menteri Kesehatan, ya. Bu Nanda punya dana yang harus untuk masyarakat, tapi Bu Nanda ambil untuk keperluan pribadinya Bu Nanda. Buat beli rumah, buat jalan-jalan, ya kan? Itu yang disebut korupsi, ya, mengambil uang. Lalu korupsi itu bukan hanya uang saja, tapi juga waktu. Ada yang disebut korupsi waktu, ya, mengambil padahal waktunya bukan untuk dia mengambil waktu untuk orang lain, itu juga bisa masuk korupsi anak-anak. Oke, paham ya? Tapi di sini lebih kepada mengambil uang atau memakai uang yang bukan miliknya. Kolusi yang jawab. Oke, yang film mau jawab. Kolusi itu
apa? Kolusi. Najila menjawab? Salah nggak, Pak? Isabel? Kolusi itu apa? Tapi pilih. Kolusi itu apa yang kamu dengar? Pernah kamu dengar nggak kolusi? Nggak pernah, sungguhan. Yang di rumah, kamu dengar kolusi pernah nggak? Baru kali ini Bu, sumpah baru kali ini. Aduh, sedih sebenarnya. Ayo, sebutkan jenis game yang lagi viral sekarang yang sering dimainkan anak sekarang. 3 saja jenis gamenya yang masa sih bilang 3 jenis game yang sering dimainkan anak zaman sekarang. Zaman sekarang kan, bukan anak zaman dulu ya. Bukan hafal kan? Nggak ada yang tahu? Kolusi catat kalau kolusi belum tahu. Catat sendiri ya di bawahnya, cari dulu. Kolusi itu adalah praktek suap menyuap anak-anak. Nah, suap menyuap. Ya, kalau Bu Nanda ini adalah saudaranya presiden. Bu Nanda mau jadi menteri, ya kan? Bu Nanda suap orang lain misalnya. Ya, atau Bu Nanda nggak usah jadi terlalu jauh. Bu Nanda jadi kepala perusahaan gitu ya. Terus ada orang yang mau masuk supaya masuk ke perusahaannya Bu Nanda disuap, diberikan uang 100 juta atau 1 miliar. Nah, untuk supaya dimasukkan ke perusahaan. Itu namanya suap menyuap atau disebut kolusi. Ya, praktek suap menyuap. Itu sering terjadi di negara kita. Ya, paham kolusi ya, paham ya? Terakhir, nepotisme. William pernah mendengar nepotisme? Nggak tahu, Bingung nggak pernah juga. Semua yang dikasih nggak pernah dengar nepotisme. Ya. Gara-gara COVID ini ya. Ya, di rumah ada yang tahu artinya nepotisme? Graciela. Apa Graciela? Arti nepotisme adalah memilih teman berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Oke, nah tadi itu pengertiannya secara definisinya ya. Bu Nanda kasih gambaran. Jadi nepotisme itu adalah satu yang dilakukan karena berdasarkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, bukan karena kemampuannya. Nah, misalnya tadi Bu Nanda kasih tahu, Bu Nanda ini adalah orang yang penting, dia kepala sekolah. Bu Nanda mau masukkan mengangkat wakil kepala sekolah. Bu Nanda angkat wakil kepala sekolah itu adiknya Bu Nanda. Ya, bukan karena dia mampu, tapi karena saudaranya Bu Nanda. Itu yang disebut nepotisme. Ya, tahu anak-anak ya. Jadi ada unsur ya ketidakadilan kan. Jadi karena hubungan saudara. Oke, paham sampai di situ ya? Oke, Bu Nanda lanjut 9. Siapa yang menjawab 9? Delicia Jasmine. Ini Bu Nanda sampai jam berapa? Di jadwal sampai 10.30 ya? Iya. Hah? 10.10 itu kan jadwal lama. Jadwal baru 10.30. Tadi Bu Nanda 15 menit. Ya, 15 menit lagi. Iya, nggak usah ditunjukkan. Udah ya? 9 apa jawabannya? Silakan dijawab. Selis, apa jawabannya nak? Selis? Oh, nggak datang kan Felicia ini? Nggak masuk Felicia. Hati-hati menjawab. Yang D itu sambungannya yang di bawahnya B. Coba perhatikan. Yang di sekolah, ayo langsung dijawab aktif dong nak di sekolah. Kalian itu seperti Bu Nanda belajar. Ayo jawab saja.
paling dekat dengan Bu Nanda adalah kamu. Nyata kalian tuh real. Oh, Bu Nanda jadi, kamu pernah tahu yang tadi terasa Squid Game itu? Terus Bu Nanda kamu yang nggak menjawab, Bu Nanda yang tahu. Kebalikannya. Isabel, apa jawabannya Isabel? Ya, lihat jawabannya adalah bapak yang bijaksana dalam keluarga akan yang dalam keluarga menyelamatkan seluruh anggota keluarga pastinya. G. Next 10. Pemimpin yang disukai rakyat biasanya memimpin tersebut titik-titik. Ini gampang, silakan dijawab sendiri. Baca baik-baik, jangan hanya tak jawaban tok. Jawabannya apa, Niko? 10. Yang di rumah jawabannya yang menjawab adalah Dixon, Frederick. Yang di sekolah kan, Niko? Apa jawabannya? Ayo jawab. 10 apa jawabannya? Apa jawabannya? Bu Nanda yang agak putus atau gimana? Aku kedengaran suaranya yang di rumah. Yang di rumah apa jawabannya? Beriman dan sederhana. Pemimpin yang disukai rakyat biasanya Pandai. beriman dan pandai. Masa tertib itu lebih ke negatif, ya, beriman dan pandai. Oke, lanjut. Romawi 2 silakan isi sendiri anak-anak, nggak usah kita menyebut nama. Cuma Bu Nanda nggak aktif. Romawi 2 silakan jawab sendiri. Mana yang sulit? Minta Bu Nanda. Jawab sendiri. Nomor 2. Ya, nama-nama yang di rumah sudah. Mana ada kesulitan yang nomor berapa? Itu aja. Ini gampang semua anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah semua? 1 jawabannya apa? Kalau seorang anak 1 jelas apa jawabannya? C. Oke. Nomor 2. Nomor 2 raja yang bijaksana Salomo. 3 membimbing kita. Oke. 4 F. bijaksana. Ya. Kalau di ulangan benar akan tanya, apa yang dimaksud dengan bijaksana? Kamu harus tahu ya. Oke, terakhir 5 permintaan Salomo pada Tuhan. Oke, sekarang soal AKM, silakan. Mana yang sulit nih gampang, Bu Nanda lewati, skip Bu Nanda. Tapi isi. 1, 2, 3, 4. Ya gampang semua anak-anak. Ini sekarang yang belum, yang merasa tidak mengerjakan, sekarang kerjakan. Menjadi makin kaya, benar apa salah pernyataan di bawah ini menjual manfaat sikap bijaksana? Menjadi makin kaya, apakah itu bijaksana atau tidak? Keinginan yang tidak bijaksana, ya kan? Ini kan yang tanya adalah manfaat sikap bijaksana. Oke, ada kesulitan yang di rumah? No? Oke? Dan? Oke, Bu Nanda lanjut nomor 2. Nomor 2 juga ada yang kesulitan. Bu, saya izin ke kamar mandi. Oke. Ya, boleh. Nomor 2. Dilan, jawab Dilan. Apa kamu jawab nomor 2? Seorang raja yang dihadapkan pada masalah dua wanita memperlukan. Iya, anak-anak, Bu Nanda waktu itu kan janji akan memutarkan video, waktu itu kan nggak bisa. Karena waktu kita nggak cukup lagi ya. Bu Nanda memasukkan gadget juga kelupaan. Jadi, Salomo itu seorang anak dihadapkan sama kasus 2 orang ibu yang memperebutkan 1 bayi yang masih bayi anak-anaknya. Ada di LKS juga. Oke, bisa kamu baca situ ya. Nah, Salomo itu
Dan langsung diisi, berarti memperebutkan seorang bayi. Bukan seorang bayi. Raja tersebut bernama jelas siapa? Salomo. Jadi Salomo bisa tahu anak-anak siapa yang ibu yang sebenarnya. Dalam video itu jelas ditunjukkan. Ya, padahal mau dibunuh, pura-puranya mau dibunuh, mau dipenggal, anaknya mau dibagi dua. Nah, ibu yang berpura-pura jadi ibunya itu bilang, udah nggak apa-apa, dibagi aja ini anaknya nggak apa-apa. Mana ada kan seperti itu, kalau memang anaknya pasti nggak tega. Tapi ibu yang asli itu langsung menangis. Jangan, lebih baik kalau mau dia biar saja, dia ini saja yang ngurus nggak apa-apa. Dalam hatinya, karena ibu yang asli ini menginginkan anaknya hidup, bukan mati. Jadi dia rela untuk memberikan. Jadi langsung setelah itu, dari situ langsung Salomo bisa tahu, oh inilah ibu yang sesungguhnya. Itu perkara yang pertama yang dihadapi oleh Salomo ketika menjadi raja. Makanya terkenal ceritanya anak-anak. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Nomor 3, pilih sendiri. Jawabannya adalah yang 3 apa? Pin, apa Pin? Alvin. Ada 2 jawabannya, yaitu A dan D. D. Boleh ditulis di jawaban, boleh dilingkari bebas. Ya, boleh kamu tulis lagi jawaban, tulis A dan D atau lingkari saja. Nomor 4, silakan jawabannya langsung. Baca jawabannya apa? Oke, Bunda tinggal 2 menit ya, jawab slide nih. Silakan dijawab ya. Sudah yang mana? Yang di rumah? Sudah ya? Oke. Bunanda tinggal kurang lebih 5 menit, tapi Bunanda akan share sebentar. Kita lihat ke Esther. Cari sendiri ya jawabannya yang tadi ya. Esther itu halaman, cuma 1 halaman, halaman 7. Oke. Kita masuk Esther. Gambarannya seperti ini anak-anak Esther ini. Oke, Anda bisa lihat di screenmu. Dengan para Anda ya. Ini gambarnya Esther anak-anak. Kita bisa lihat. Anda bisa lihat kan kecantikannya ya. Ini benar terkenal cantik sekali. Jadi salah satu tokoh perjanjian lama, ratunya, ratu itu berarti istri raja gitu kan. Ini salah satu yang cantik. Tapi bukan hanya kecantikannya. Jadi dia terkenal itu kecantikan secara fisik. Gambar-gambarnya pun dalam kitab suci itu pasti digambarkan cantik. Jadi kalau kita nggak kebayang, wah cantik apa sih ya? Jadi Esther ini benar-benar digambarkan perempuan yang cantik. Lalu tidak hanya cantik, tapi juga ini pemberani. Makanya judul materi kita adalah Esther pemberani, perempuan pemberani. Oke, ya silakan Munana minta sudah ya, ini semua sudah dibaca saja, dibaca 1 menit, Bunda dapat jawab, dibaca saja, baca saja. Yang di rumah baca saja 1 menit. Oleh Esther. Ini kecepatan ternyata ya. Di sini kok masih kurang 10 menit. Oh, lihat di HP-mu jam berapa? Sebenarnya pikir masih 10 menit, ini masih 10 menit. Sekarang 10.21 kan? Nah, iya. Di sini cepat kan?
Harusnya masih ini, sekitar 5 menit. Oke. Silakan dibaca dulu. Lalu Brenda minta distabiloin kalau yang punya stabilo. Yang nomor 7. 7 semua distabiloin. 7, nomor 7. Kalau nggak ada stabilo garis aja nah. 7 ini mau menggambarkan pertanyaan seperti. Oke. 7 saja stabiloin yang nomor 7. Oh di rumah kok nggak keluar namanya. Di rumah kok keluar. Yang nomor 7 saja. Ancila mana? Ancila Serafin. Ancila Iya. Serafin. Iya. Nanti habis meet ini, kamu jangan keluar dulu ya. Oke, Bunda mau menit. Mana ada PH hari ini? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Setelah ini langsung selesai. Ada ini apa namanya Pak Bibi? Jam berapa? Jam 12. Agak Oke, nanti Ancila belum apa? 5 menit saja kita belajar selesai. Oke, anak-anak yang Katolik sudah ingatkan untuk bina iman hari Kamis ya. Jadi yang ikut AKM sudah ada dulu AKM-nya. Ikutnya bina iman. Oke, paham ya? Sini yang Katolik nggak Bang? Ada? 1, 2. Soalnya kita besok itu bina imannya beda, nggak kayak biasanya satu ini. Kita gabung 4, 5, 6 baru bikin satu. Pakainya pakai Zoom, bukan pakai Google Meet. Oke. Sudah yang nomor 7? Sudah nomor kembali. Coba yang di rumah bisa melihat screen-nya ya. Oke ya. Oke, kurang 5 menit ya anak-anak ya. Kita nggak usah lanjut lagi. Yang di rumah, Bunda mau lanjut tapi tanggung alias tidak bisa dilanjutkan. Oke, nanti kamu pelajari lagi kita istirahat. Wah, sudah ngantuk sekali. Baik, kita akan tutup dengan doa sambil yang di sini aja yang memimpin doa ya. Yang di sekolah ya. Oke. Yang di rumah walaupun tidak mendengar suaranya, yang di rumah walaupun tidak mendengar suara temanmu, kita berdoa. Ya, nanti dia bisa baca. Pimpin oleh siapa? Yang sembunyi pada muncul. Yang sembunyi langsung. Ya, biasanya seperti itu. Saya tahu memimpin doa. Ya, saya tahu memimpin doa. Anda salingnya pakai bahasa Inggris. Harus belajar bisa. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay. My friend, let's pray together. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Pakai bahasa Indonesia.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jangan ragu-ragu kalau doa, tidak apa-apa salah. Tidak ada hukumannya, kok langsung cepat. Ya, pas 5 loh, waktu tadi. Ada pertanyaan sebelum kalian pulang? Nggak ada? Oke, silakan siap-siap. Tidak boleh turun sebelum panggilan dunia ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Kalian pakai HP? Baik, yang di rumah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, boleh lihat anak-anak yang di rumah. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kasih Bu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Nanda. Terima kasih Bu Nanda. Terima kasih.